Nah, jadi malam ini memang kita akan ngobrol tentang apa sih mindfulness ya. Jadi introduction juga orientasi buat teman-teman yang udah mendaftar ke program 30 hari mentoring mindfulness sekalian jadinya ya. Izin share screen. Bentar, ini saya pindah dulu. Oke, nah udah kelihatan? Udah kelihatan ya Mas Dia? Udah, oke. Ya, jadi ini topik kita mindfulness as a life skill, introduction dan orientasi. Kayaknya di sini teman-teman juga udah banyak yang mungkin udah pernah dengar atau udah pernah ikut beberapa sesi saya sebelumnya bulan lalu atau minggu lalu tuh ya sama Kak Vita ya, mindfulness dan ikigai. Nah, ini perkenalkan ini sebetulnya tadinya harusnya Mas Dini ya perkenalkan. Tapi jadi nggak enak, tapi nggak apa-apa ya, saya memperkenalkan diri lagi. Saya memang passionnya itu adalah mengajarkan sharing tentang mindfulness. Kemudian saya juga certified executive coach di Coaching Indonesia, seperti teman-teman di sini juga ya. Kemudian saya juga senang banget belajar emotional intelligence karena terus terang saya bukan orang yang ngerti tentang emotional intelligence nih, belajarnya waktu udah tua dan punya anak jadinya mau nggak mau harus belajar. Akhirnya saya jadi ngambil sertifikasi untuk jadi trainer. Nah, kemudian untuk menunjang itu, kemudian saya juga belajar neuro leadership, MBCT, ACT, TRI. Ini istilah-istilah aja ya, nggak penting. Tapi tujuannya menunjang pekerjaan saya sekarang. Oke, nah ini agenda kita ya di hari ini. Kira-kira seperti ini ya. Apa sih tantangannya sekarang gitu? Kenapa kita perlu mindfulness ya? Kemudian artinya apa, manfaatnya apa, perkembangannya gimana sih itu, sejarahnya seperti apa ya. Kemudian caranya gimana, nanti kita akan latihan bersama, latihan basic yang memang kalau di mindfulness itu latihan wajib lah kira-kira. Lalu program mindfulness sebagai life skill itu seperti apa, dan terakhirnya tuh ada tips, karena mindfulness itu kan skill itu berarti habit. Nah, dari kelas saya mengambil brain based execution di neuro leadership, ternyata kita perlu mengenal juga ya bagaimana otak kita bekerja. Jadi kalau mau bangun habit itu yang ramah sama otak gitu. Jangan yang susah buat otak kira-kira gitu ya. Jadi ada beberapa teknik buat mempermudah kita, nggak cuman untuk membuat habit mindfulness, bisa untuk habit yang lain gitu. Misalnya mau habit olahraga atau mau habit makan sehat gitu ya nanti ya. Nah, ini kemudian akan ada giveaway kan saya udah bilang tadi ya. Nah, ini bukunya Kak Vita Wahid sebetulnya. Jadi nanti yang beruntung bisa menang ini, dapat ini sama atau buku yang ini ya. Metamorphosis. Caranya gimana nanti ini aja apa screen capture, kemudian tulis insight yang didapat. Jadi jangan sekarang ya, udah diposting, tapi nanti setelah mendapatkan insight, lalu tag Jakarta Mindfulness, Jakarta _mindfulness, dan Enjoying Life Series ID. Nah, saya tunggu postnya sampai sampai malam hari di hari Minggu. Kemudian saya akan memilih 2 ya, akan saya hubungi di Instagramnya nanti. Jadi jangan lupa di tag, kalau nggak saya nanti nggak bisa ngasih tahu gitu ya pemenangnya. Oke, nah, jadi kita akan mulai dengan membahas apa sih tantangannya di zaman sekarang ini ya, untuk personal maupun professional life. Jadi ada yang mungkin di rumah itu kan anak-anak masih sekolah di rumah ya, anak saya masih. Jadi sekolah di gedungnya itu cuma 2 kali seminggu gitu, jadi tetap aja masih di rumah. Nah, kemudian pekerjaan juga sekarang ada yang hibrid ya, ada yang udah mulai full office, tapi ada juga yang gara-gara Omikron akhirnya nggak jadi gitu. Jadi perubahannya masih banyak gitu. Nah, terus di dunia modern kita ini selain pandemi, ya memang karena perubahan teknologi yang cepat, maka dikenal dengan VUCA. Ya, VUCA dan kemudian belum lagi climate change ya, belum lagi apa namanya kita menjadi disconnected gara-gara pandemi, akhirnya disconnected ya karena nggak bisa bertemu dengan kolega maupun dengan keluarga. Akibatnya kita lebih mudah stres, cemas, ada yang malah menjadi berat ya, jadi depresi,
Terus dengan depresi yang berat itu bisa jadi bunuh diri, ya, atau tambah banyak chronic illness seperti sakit jantung, cancer, itu semua berhubungan juga dengan stres dan gaya hidup yang kurang sehat. Dan kalau misalnya kita stres, mudah marah gitu, mudah terjadi violence. Jadi ini dunia kita tuh memang karena pandemi udah 2 tahun tuh efeknya sekarang terasa ya, terasa stresnya masih berkepanjangan gitu. Nah, kemudian ini saya ngambil data dari WHO, belum ada data yang baru ya, saya cari kemarin. Ternyata di seluruh dunia ada 264 juta orang menderita depresi. Lalu 284 juta menderita anxiety disorder, cemas berlebihan. Ya, kemudian depresi itu meningkat, makin meningkat karena perubahannya kan semakin cepat ya. Jadi kita dituntut berubah, kalau misalnya nggak bisa berubah ya stres gitu. Nah, kemudian sekarang depresi sudah mulai dari usia yang sangat muda, dari umur 13 tahun. Bahkan di Indonesia juga tahun lalu ya, kalau nggak salah ada yang bunuh diri ya, siswa bunuh diri karena kesulitan juga mungkin ya mengikuti pelajaran. Nah, jadi bunuh diri itu kasusnya per tahun mencapai 800.000. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ya, karena kesehatan ini yang disebut kesehatan mental gitu, yang sekarang suka dibahas dan menjadi penting sejak pandemi terjadi karena memang kasusnya semakin tinggi. Nah, kemudian teman-teman yang profesional juga menghadapi perubahan banyak ya di kantor. Dan ini ada sekarang skill yang dibutuhkan itu baru dibandingkan misalnya 5 tahun yang lalu ya, karena teknologi yang berubah. Nah, di sini bisa dilihat ya skill yang dibutuhkan buat teman-teman profesional itu nggak cuman apa namanya intelijensi yang melibatkan otak kiri atau otak analitis, tapi juga emotional intelligence-nya juga penting gitu. Karena berhubungan sama resilience, stress, tolerance, dan flexibility di sini ya. Dan semua yang berhubungan dengan analisa dan intelligence pun juga berhubungan dengan emosi sebetulnya ya. Jadi emotional intelligence juga menjadi sangat penting. Nah, jadi pertanyaannya apakah mindfulness ini bisa menjadi solusi? Ya, nah kita lihat kutipan nih dari guru saya Eckhart Tolle, dia bilang gitu bahwa sekarang ini tuh saking cepatnya gitu dunia ini ya, dan orang tuh seeking too much, ingin ingin yang terlalu banyak gitu, akhirnya lupa tidak menikmati saat yang sedang terjadi di saat ini gitu, tidak menikmati gitu. Kemudian Prasad Mahes mengatakan mind kita itu, pikiran kita itu seperti air. Kalau misalnya kacau gitu ya, turbulen itu berarti airnya itu teraduk gitu ya, maka akan susah untuk melihat. Kita susah untuk mikir ya kalau terlalu banyak pikiran berisik. Tapi kalau misalnya airnya kalem, airnya tenang, maka semuanya menjadi jelas ya. Jadi mindfulness itu membantu untuk kita lebih kalem pikirannya, jadi kita bisa berpikir lebih jernih. Nah, kemudian John Kabat-Zinn mengatakan kita memang nggak bisa menghentikan ombak ya, ombak perubahan tadi, teknologi berubah, pandemi, nanti ada apa namanya, ada climate change dan sebagainya. Tapi kita bisa belajar how to serve, bagaimana kita kemudian menyesuaikan diri ya, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, jadi itulah tantangan kita ya di sekarang ini ya. Jadi buat saya mungkin karena udah nggak kerja, nggak terlalu ngalami, tapi teman-teman yang di kantor yang masih masih apa namanya berkarir gitu mungkin sangat-sangat terpengaruh ya. Anak saya sih nanti yang terpengaruh. Nah, apa artinya jadinya nih mindfulness? Saya ngambil dari dua guru ya, dari timur dan dari barat. Kalau ini Thich Nhat Hanh, dia guru yang udah senior, saya nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak ya. Kemarin sempat sakit lama ya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, kalau menurut Thich Nhat Hanh, mindfulness itu artinya menjaga kesadaran aktif atas realitas yang terjadi di saat ini. Sadar. Jadi kita sadar terhadap apa nih yang sedang terjadi di saat ini. Kayak saat ini kan kita sedang duduk di webinar, mendengarkan. Nah, apakah secara aktif memperhatikan dan menyadari ya? Nah, itu artinya mindfulness. Kemudian dari John Kabat-Zinn ini pionirnya yang membawa mindfulness ke Amerika ya, dan kemudian berkembang menjadi seperti sekarang.
kalau dia mendefinisikan bahwa mindfulness itu menyadari dan memperhatikan segala sesuatu yang kita alami di setiap saat. Mirip ya, tapi dia tambahkan tanpa penilaian dan tanpa menghakimi. Karena biasanya pikiran kita tuh langsung menghakimi, bilang saya nggak suka ini, harusnya begini, kenapa ya hujan ya, kalau hujan, ya kenapa hujan, jadi langsung biasanya ada penilaian gitu, ada suka nggak suka kadang-kadang, atau ditambah-tambah dengan cerita atau kemauan kita ya. Jadi mindfulness itu tanpa itu semua, hanya menyadari saja. Dan ini kita akan berlatih nanti ya. Nah, jadi Thich Nhat Hanh mengingatkan sebetulnya kehidupan kita nih hanya terjadi di saat ini. Maksudnya apa tuh? Nah, karena apa yang kita bilang sebagai masa lalu itu kan sudah lewat ya, sudah lewat, sudah nggak ada. Sekarang tuh realitasnya nggak ada. Yang ada hanya memori, dan memori pun kalau kita ingat ya kita ingatnya pada saat ini. Bentuknya hanya memori. Kalau masa depan itu bentuknya imajinasi karena memang belum terjadi kan. Jadi semua yang di pikiran itu sebenarnya ya imajinasi ya, bukan real pengalaman kita di saat ini. Jadi kalau dibilang hidupmu gimana adalah yang sedang terjadi di saat ini, dan sebenarnya kita hanya punya saat ini. Sebenarnya begitu. Ya, cuman kita sibuk suka overthinking, sibuk di pikiran gitu, jadinya akhirnya lewat ya, kehidupannya lewat begitu saja. Tadi yang bilang begitu tadi Eckhart Tolle ya. Nah, ini ada gambar terkenal nih untuk mindfulness ya. Nah, mind kita, pikiran kita, apakah full, penuh dengan pikiran-pikiran atau mindful? Nah, kalau mindful ini seperti anjing ini, dia melihatnya ya apa yang sedang di depan dia ya, pohon, matahari. Tapi kalau manusia ini pikirannya bisa jalan-jalan, bisa ke masa lalu, masa depan, dan bisa mikirin yang nggak ada di depan dia gitu ya. Nah itu artinya mindful gitu. Kita ada di mana nih kira-kira? Lebih sering di sini, benar-benar sadar terhadap apa yang ada di depan kita, atau pikirannya sibuk, monkey mind, overthinking gitu. Ya, jadi ini buat kita refleksi kira-kira kita ada di mana. Nah, ini sifat pikiran memang seperti itu. Pikiran kita itu memang kalau dicek nih isinya, dia kalau nggak tentang masa lalu, maka tentang masa depan isinya ya. Pikiran itu nggak bisa mikirin tentang saat ini. Jadi di present moment, pikiran tuh nggak ada. Karena kita hanya bisa mengalami apa yang sedang terjadi di saat ini. Kita nggak bisa mikirin. Yang kita bisa pikirin adalah past atau future, ya. Jadi sebenarnya simpelnya gitu sih. Kalau kita mau nggak sibuk mikir ya, nggak banyak overthinking, mau keluar dari stres, karena stres itu biasanya karena overthinking, kita present aja, kita kembali ke present moment. Nanti ada caranya ya. Kita ke present moment, gunakan nafas. Nah, di situ pikiran akan lepas, tidak ada dalam present moment. Singkatnya gitu. Nah, kita memang perlu latih ini karena saking biasanya kita berpikir gitu ya, dan apa namanya selalu ada di pikiran kita. Nah, kalau kita terus-terusan mikir yang sedih-sedih, terus depresi, artinya kita hidup di masa lalu. Sementara kalau kita merasa cemas, khawatir, artinya kita memikirkan tentang apa yang akan terjadi, ya hidup di masa depan. Tapi kalau kita merasa damai, artinya kita merasa, berarti kita benar-benar hidup di saat ini. Ya, itulah kata bijaknya dari Lao Tzu. Maka kita disarankan untuk sering-sering be present gitu, hadir di sini di saat ini supaya kita merasa damai. Oke, kita akan lihat video ya sebentar tentang monkey mind. Ini dia. Oke, saya share sound dulu kayaknya ya, sebentar ya. Tadi saya lupa share sound. Nanti kasih tahu ya kalau nggak kedengeran ya. Nah, It's quite normal when we start to meditate for the mind to jump around all over the place. We might find it tends to chase after all the little things, to be constantly moving about, from the present to the past
to the future, in fact, to rarely be still at all. Fortunately, the mind can be tamed, not by forcing it to stop or trying to make it sit still. We don't want to trap it. That would just stir it up and create even more movement. But by training the mind, having an awareness of when our attention has wandered off, and gently bringing it back with a kind and friendly hand. In this way, the mind slowly becomes a little less restless. It also becomes more comfortable with this idea of sitting still. In fact, it might even come to enjoy it. This analogy for the mind has been around for thousands of years. Thankfully, so has the knowledge that, with time and practice, we can learn to train this monkey. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan. Gambarnya kelihatan juga ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Soalnya tadi saya harus share screen ya. Ya, jadi ini videonya dari Headspace ya. Jadi kita memang di dalam mindfulness salah satunya adalah kita training the mind. Maksudnya training the mind itu sebenarnya training tuh atensinya ya. Karena pikiran tuh akan datang bertubi-tubi gitu, bisa 10 sekaligus atau enggak, pokoknya banyak gitu. Nah, tergantung kita nih, kita mau atur nggak atensinya. Karena pikiran pasti ya kayak monkey itu ya, cuman atensinya kita atur, jangan ngikutin monkey. Ya kita mengaturnya gitu kira-kira. Nanti kita akan latihan. Oke, nah tadi kita kan bilang bahwa kalau mindfulness itu menyadari ya, aware, being aware. Nah yang kita aware itu tadi tentang realita ya, realita tuh apa sih gitu. Realita tuh bisa dibilang bahwa mungkin yang terjadi di luar kita, ya seperti apa yang saya lihat, misalnya melihat screen gitu ya, apa yang saya dengar, saya bisa dengar suaranya Mas Di, saya bisa dengar suara di luar, apa yang saya sentuh, kemudian yang saya cium baunya, kemudian yang dikecap ya. Jadi melalui panca indera, kita bisa menyadari realita atau apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, kita tuh dalam mindfulness tuh juga aware terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kita, yang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan secara kasat mata mungkin ya. Tapi itu bentuknya bisa pikiran tuh bisa image, bisa suara, bisa memori, ya, bisa kata-kata, macam-macam ya, tergantung kita tuh auditori atau ini ya, apa namanya, visual ya mungkin ya. Kemudian perasaan emosi ya, lalu sensasi badan kita, nafas, dan kemudian perbuatan kita. Nah, ini self awareness ini pentingnya nanti buat kita kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan ya, kan kita perlu memotivasi diri misalnya. Berarti kita perlu tahu nih kalau kita nggak punya motivasi, ini lagi merasa apa, kemudian lagi berpikir apa sampai nggak punya motivasi ya. Nah, disinilah tadi pentingnya untuk self awareness tadi, kita perlu menyadari dan bisa mengendalikan diri. Karena kan kita semua punya tujuan ya, ingin mencapai sesuatu gitu, ingin misalnya berhasil di pekerjaan, ingin goal project-nya, misalnya Mas Di mau deal nih sama teman-teman yang dikunjungin nih, nanti mau bikin proyek bersama gitu ya. Nah, itu kan berarti kita perlu untuk bisa self regulation ya, mengendalikan diri. Nah, di sini kita makanya perlu sadar, ini ada pikiran apa nih, misalnya menghalangi saya jadi nggak efektif di dalam pekerjaan saya gitu. Karena pikiran menyebabkan ada perasaan ya. Begitu ada kejadian yang terjadi tuh biasanya kita langsung jadi punya belief ya, atau punya judgment terhadap sesuatu, dan ini akan mengakibatkan kita punya pikiran-pikiran tertentu, dan kemudian itu mendrive perasaan-perasaan, dan perasaan inilah yang mendorong tindakan, dan ini yang kemudian menciptakan hasil ya seperti ini nih, ini ya kita ya. Dan 95% keputusan itu diambil oleh pikiran bawah sadar kita yang sudah diprogram dari kita kecil ya. Dari kita kecil tuh diprogramnya ya macam-macam deh, orang tua kita ngajarin apa, budaya kita ngajarnya apa, itu dia sebagai udah diprogram ke bawah sadar ya. Nah, disitulah kita perlu menyadari kalau ada nanti pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan ya, nantinya di situ kita perlu menyadari. Nah, mindfulness membantu kita untuk sadar, oh iya ya, pantesan ya saya melakukan ini, rupanya saya berpikirnya begini gitu, dan saya merasanya begini, dan saya misalnya perlu merubahnya ya. Jadi untuk
kita mau berubah ke arah lebih baik, nomor satu kita sadar dulu kan, sadar dulu apa sih sebetulnya yang saya sedang alami sekarang yang ingin saya rubah itu. Kalau belum sadar ya nggak akan berubah, nggak merasa ada masalah soalnya kan. Iya. Nah sekarang kita mulai ya latihan mindfulness ini buat teman-teman yang udah sering latihan pun nggak apa-apa. Ini selalu bagus untuk dilakukan. Ya latihan berjeda ini melatih kita untuk tidak selalu nyangkut ke monkey mind. Ya, jadi kita menarik kendali terhadap atensi ya dan kita istirahat dari berpikir. Kalau kita nggak pernah berjeda ya, kita yang dikontrol sama pikiran gitu, dibawa ke sana kemari dan nggak bisa mengarahkan atensi kita kepada yang kita inginkan. Oke, yuk kita latihan sebentar. Ini cuma 2-3 menit ya. Jadi namanya stop itu singkatan. Ya S-nya itu berarti stop dari segala kegiatan. Ya, posisinya boleh duduk, boleh berdiri, tapi yang penting aman ya. Jangan sedang nyetir, jangan sedang mengoperasikan mesin. Memang kita ingin berjeda, beristirahat ya. Kemudian bila memungkinkan, kita enakan tutup mata sih. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, lalu kita tarik nafas dalam, take a deep breath ya. T-nya itu kita menarik nafas dan kemudian kita mulai menyadari nafas kita. Menyadarinya itu caranya gimana? Bisa dirasakan di badan. Jadi di hidung kita gimana rasanya ya udara yang keluar masuk. Nah sekarang kita rasakan yuk. Kemudian rasakan mungkin di leher terasa ya waktu udaranya mengalir, dada kita naik turun. Kita menyadari nafas kita, nggak usah diatur apa adanya. Lakukan 3 kali bernafas dengan disadari penuh. Nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Sadari nafas, nafas ini selalu terjadi di saat ini, di sekarang. Dengan begitu kita sudah present ya, dan sudah lepas dari pikiran. Nah sekarang kita mulai menyadari badan kita ya, rasakan sensasi badan kita keseluruhan. Dari kaki yang menyentuh lantai, rasakan sensasinya, kemudian bokong kita menyentuh alas duduk, rasakan kaki kita, kemudian rasakan perut, dada, rasakan kepala kita. Kemudian kita observe apakah ada pikiran-pikiran yang datang. Jangan terlibat dalam pikirannya, hanya observe menyadari bila ada pikiran yang melintas. Dengan ramah, ya bukan dengan kesal gitu, kenapa sih ada pikiran ini gitu, enggak ya, tapi dengan kindness, dengan ramah, tanpa judgment, tanpa menganalisa, sadari bila ada pikiran yang melintas. Tidak ada keinginan untuk mengusir pikiran, karena kita hanya mengamati saja. Setelah kita cek terhadap pikiran, kita cek juga bagaimana perasaan saya saat ini. Apa emosi yang terasa, dirasakan juga apa adanya, tidak ada agenda mengusir, ya, atau menghakimi diri sendiri karena suatu emosi yang tidak diinginkan. Kita hanya menyadari, menerima apa adanya. Tanpa terlibat ya di dalamnya, tanpa menganalisa, larut. Kemudian sekarang kita luaskan kesadaran kita untuk menyadari suara-suara di luar kita. Mungkin ada suara azan atau suara mobil, atau suara orang-orang lain di luar. Tidak menganalisa apa yang kita dengar, hanya menyadari. Rasakan juga suhu di sekitar tubuh kita.
Sekarang mari kita buka mata perlahan-lahan, menyadari, melihat apa yang ada di sekitar kita tanpa menganalisa apa yang kita lihat tersebut, hanya melihat, tidak menganalisa, lihat sekeliling dan menyadari apapun yang ada di sekitar kita. Sadari bila mulai berpikir ya, menganalisa barang-barang itu, dan dilepaskan. Jadi kita baru saja beristirahat dari berpikir, benar-benar hadir dan merasakan nafas, menyadari apa yang sedang terjadi di luar sana maupun di dalam diri kita tanpa menganalisa, tanpa judgement. Ya, jadi kita tadi sudah present selama 2 menit kira-kira. Setelah itu kita lanjutkan dengan apa nih yang kita mau kerjakan, kita pilih. Dan kalau bisa satu aja supaya kita nggak pusing ya. Kalau multitasking itu kan mencoba mengerjakan banyak hal. Tapi setelah kita berjeda, kita niatkan fokus akan melakukan satu hal saja. Ya. Oke, sudah selesai latihan kita tadi, stop. Gimana rasanya nih yang baru pertama kali mencoba latihan berjeda? Ya, silakan dituliskan bagaimana nih sensasinya ya. Jadi kalau ngomongin mindfulness itu setelah atensi kita biasanya bisa merasakan sensasi tertentu nih. Nah, boleh dong sharing di kolom chat apa ya rasanya? Oke, Kak Astrid nih, relax dan tenang. Oke, good. Ya, bagus Kak Bagus, Astrid. bagus ya. Oke. Wah, damai. Damai ya. Monica ya. Yes. Karena memang berjeda tadi tidak harus pakai musik ya coach ya. Jadi itu memang harus dilatih ya teman-teman ya. Kan bisa di mana saja ya. Di mana saja pada waktu kita sudah selesai mengerjakan suatu tugas gitu dan mau mengerjakan yang lain ya. Yes. Kalau bisa kita jeda dulu, istirahat dulu dari berpikir ya, jangan langsung rantainya disambung dengan pikiran-pikiran lain. Iya. Ya karena kita lagi latihan kan kita ingin training the mind tadi ya, the monkey mind. Nah, caranya jangan terbawa-bawa sama pikiran terus lah ya. Sekarang kita putusin dulu tuh, putus dulu dari pikiran. Oke, ini Kak Asti katanya masih jalan-jalan pikirannya, nggak apa-apa. Kan baru pertama kali Kak Asti ya, baru nyoba. Iya. Kalau Kak Waris sempat tenang nih, kalau Kak Waris bagus. katanya nih, Coach Arida sempat tenang, tapi sekarang monkey mind-nya muncul lagi. Ya, harus dilatih. Itu tapi bagus tadi Kak Asti kan udah menyadari ya, oh pikiran saya suka jalan-jalan, oh ini ada monkey mind beneran, berarti kan udah menyadari. Nah kemudian waktu monkey mind-nya muncul lagi, itu juga normal, memang pikiran tuh nggak akan berhenti sepanjang kita punya otak gitu ya, dan masih hidup, pikiran dan normal ya, otak kita normal, pikiran tuh pasti datang. Yang kita latih itu kan nanti atensinya nih, dan dengan kita berlatih mindfulness tuh kita lagi melatih ototnya atensi ini gitu, otot kesadaran dan atensinya ini kita latih. Dan memang perlu dilatih karena kita merubah kebiasaan nih yang tadinya nggak begitu memperhatikan ya, mau atensinya kemana, ke bawah-bawah. Nah sekarang kita mau melatih gitu. Oh berisik, iya nggak apa-apa. Nanti kalau lama-lama kalau berlatih itu berisik nggak berpengaruh sih. Kalau kita udah apa ya sering berlatih ya nggak keganggu. Tapi sekarang kalau di awal-awal latihan mendingan cari tempat sepi dulu ya, sampai kita punya kekuatan di kesadarannya. Yes. Berasa hangat, oh bagus ini berarti energinya jalan ya. Berarti sensasinya dapat nih Kak Fidiania. Fidiana. Oke, bagus kok. Nah ini sering-sering ya dilatihnya, memang karena kita mau tadi belajar untuk melatih mind, kita latih untuk kita bisa berhenti memperhatikan monkey mind itu gitu. Tapi kita fokusnya ke nafas aja, karena nafas kita kan selalu terjadinya di sini dan sekarang ya, di sini kini gitu. Dengan kita fokus ke nafas, pikiran itu akan hilang dengan sendirinya. Karena tadi ya, karena pikiran nggak mungkin ada di present moment tuh nggak mungkin ada, karena kita sedang mengalami. Mengalami itu dengan memikirkan kan beda ya. Gitu. Kita maunya tuh mengalami nafas kita ya. Jadi kita memperhatikan nafasnya. Tapi cukup jelas ininya ya, caranya ya. Ada pertanyaan nggak di sini?
Silakan yang mau bertanya. Ya, kakaknya mau bertanya. Oh, Kak Wari Oh, Kak mau Wari, silakan Kak nanya. Wari langsung open mic Aku aja. manggilnya Mbak Wari. Oh, silakan Mbak Wari. Iya. Hmm. Oke, izin nih off cam. Nah, Mm-mm. Mbak Rida nanya, ini kan udah belajar mindfulness dari Mbak Rida kan udah lama banget nih. Kayaknya nggak pinter-pinter saya. Ini berarti apa satu hal yang saya temukan malam ini adalah berarti being present itu tuh maksud awalnya kan saya merasa bahwa being present itu yang bagaimana gitu, tetapi ternyata dengan hanya memperhatikan nafas ya berarti sejenak itu adalah kita itu being present gitu ya maksudnya ya? Iya, Ah, iya, iya. oke. Ya, Nah, jadi bisa dengan nafas, bisa juga dengan kita mendengar apa yang sedang terjadi di saat ini. oke. Nah, Ah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa berapa lama sih kita bisa being present tanpa pikirannya loncat lagi? Gitu. mm. Itu tergantung kita gimana melatihnya ya. Sebetulnya tuh Mbak Wari ya, misalnya lagi coaching ya, lagi coaching orang. Udah gitu Mbak Wari benar-benar mendengarkan dia. Nah, waktu lagi benar-benar mendengarkan dia dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran yang melintas-melintas gitu ya. Nah, itu juga udah being present sebetulnya Mbak Wari. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi being present itu bukan artinya nggak ada pikiran loh. Bukan ya. Tapi kita secara sadar tuh kita mau mengarahkan atensi kemana dan dia stay di situ seperti yang kita suruh gitu ya. Jadi kan kita tuh teman-teman di CI besok kan ada sesi tentang dia tuh bilangnya tuh bahwa tubuh kita nih kita tuh body mind tuh seperti gadget kita gitu ya. Gadget kan pikiran, atensi tadi kemudian emosi kita nih kan juga kan berenergi kan berarti. Nah, itu bagaimana sih caranya kita mengatur gadget kita ini supaya kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang berguna dan bikin kita bahagia hidupnya gitu di dunia ya. Nah, makanya kita ngatur pikiran kita, atensinya, jangan mengikuti pikiran-pikiran yang bikin kita susah gitu ya, bikin kita sedih, berlebihan dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi ini tadi tuh salah satu bentuk latihan yang paling mudah tuh memang menggunakan nafas. Karena nafas kan selalu terjadi di present moment ya. Tapi bukan berarti waktu lagi Mbak Wari lagi mendengarkan koci gitu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu juga present gitu. Atau misalnya lagi minum kopi udah gitu, enak banget nih kopinya apa dicium baunya terus dirasakan itu juga present gitu. Itu juga mindful ya. Oke, Gitu. jadi Jadi bertambah. banyak kok caranya. Terima kasih Iya, banyak iya. Mbak Rida. Oke, makasih. Saya lanjut dulu ya. Kita tadi udah latihan. Nah, sekarang saya di sini di slide-nya nanti akan ada instruksinya gimana ya. Dari ini meskipun teman-teman mungkin ada yang udah sering latihan, tapi saya paling seneng sih ngajak latihan ini lagi ya. Karena nih buat saya sih paling berguna, karena dengan 2-3 menit kita udah bisa melatih untuk beristirahat dari berpikir. Ini ada kutipan dari Viktor Frankl, dia tuh yang menulis buku apa tuh apa sih bukunya Di aku lupa tentang bagaimana Itu bukan Man's Search for Meaning. ya itu Man's Search for Meaning yang dia jadi tawanannya Nazi ya. Nah, dia mengatakan tuh bahwa di antara stimulus, jadi apa yang biasanya kita lihat dan kita dengar dan sebagainya itu kan stimulus ya. Dan respon yang datang dari kita itu ada space di situ. Di dalam space ini tuh kita bisa memilih respon. Nah, respon inilah yang kemudian menjadi rahasia pertumbuhan jiwa dan kebebasan. Nah, dengan kita berlatih berjeda, kita jeda diam dulu nih supaya kita nggak reaktif dan langsung responnya itu otomatis gitu, bukan yang kita niatkan gitu ya, karena otomatis. Karena program-program kita ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba bereaksi, ngambil putusan yang nggak benar. Nah, ini kita diajak untuk berlatih berjeda tadi maupun memilih respon yang lebih baik. Iya, terima kasih. Jangan mulai, Sam.
Maaf itu bisa di mute dulu ya, Mas Dia, maaf ya. Oke, nah manfaatnya apa tadi mindfulness? Kan tadi hubungannya tadi dengan kita menata pikiran. Dengan kita menata pikiran, kita bisa mengurangi stres, depresi, cemas ya. Dan ini memang awal dari program dari John Kabat-Zinn itu memang namanya mindfulness based stress reduction. Memang tujuan di awalnya itu yang terbukti ini bermanfaat adalah untuk mengurangi stres, depresi, dan cemas. Nah, kemudian dengan kita bisa mengurangi stres, maka imunitas kita juga akan lebih baik. Terutama dalam saat pandemi ini kan dibilang jangan banyak-banyak stres, nanti malah mudah terkena sakit. Mengurangi rasa nyeri kalau misalnya kita sedang punya penyakit. Kemudian mengurangi perasaan negatif dan reaktivitas, tadi yang dibilang Viktor Frankl ya, space untuk memilih, ya kita jadi punya space untuk memilih, kita menjadi tenang. Tadi teman-teman ada yang udah merasa ya kalau saya bisa ngelepasin pikiran, saya merasa tenang. Tapi kemudian pikiran datang lagi. Nah, di situ kita perlu atur kita mau fokus ke satu hal yang mana gitu. Nah, lalu meningkatkan fokus dengan kita latih tadi fokusnya atensinya ke nafas, maka itu akan membantu kita kalau kita harus fokus ke satu hal ya. Jadi tidak tertarik ke sana kemari, kena distraksi dan sebagainya. Kita jadi bisa lebih kreatif. Lalu mindfulness ini juga meningkatkan empati, welas asih, memperbaiki relasi, karena kita jadi lebih peka sama orang yang kita ajak bicara ya. Karena pikiran kita nggak sibuk dengan cari jawaban dan sebagainya, akhirnya kita bisa lebih mengerti gitu perasaan orang itu bagaimana, bisa lebih punya welas asih kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Ya, ini juga salah satu dari paper jurnal Nature Reviews Neuroscience. Ya, ini kan yang tadi saya bilang bahwa kita perlu mengendalikan diri. Pada waktu kita punya tujuan dan ingin bekerja secara efektif mencapainya, kan kita perlu self-regulation ya. Dengan kita melatih mindfulness meditation, kita melatih tadi atensi kita ya, fokus. Kemudian self-awareness, jadi lebih sadar gitu. Kalau saya punya emosi nih, kok tiba-tiba mager ya, kenapa ya saya mager? Saya ada pikiran apa? Kemudian kita regulate, kita atur, supaya kemudian kita bisa kembali lagi ke kondisi yang optimal kita ya, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Nah, ini dari neuroscience juga bahwa kalau kita latih terus tadi mindfulness, ada yang berubah di otak kita dengan positif ya tentunya ya. Ini mungkin empatinya jadi lebih baik kalau misalnya kita melatih mindfulness. Mindfulness juga mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuh kita ya. Kalau kita merasa tenang, ya tenang itu berarti kita lebih mudah mencapai happiness dan well-being ya, karena ini hormon-hormonnya. Sementara kalau kita stres, cemas gitu, nah itu adalah hormon kortisol dan adrenalin yang berlebihan. Bukan berarti ini hormonnya jelek ya, kita perlu juga untuk supaya kita aktif, tapi kalau berlebihan maka menyebabkan stres dan cemas, dan itu nggak baik buat kesehatan kita. Nah, ini good news juga ya, ternyata ada research yang mengatakan bahwa menemukan bahwa kalau kita mindful gitu menikmati hidup kita, kita juga bisa memperlambat efek-efek aging atau penuaan ya. Nah, ini tadi kan di sini kan tentang immunity ya. Nah, ini biological aging itu tandanya kan dari bagian dari DNA yang namanya telomerase. Ini di ujungnya ini jadi bisa jadi lebih panjang katanya. Nah, kalau lebih panjang itu artinya kita akan memperlambat aging. Good news ya buat buat kita-kita. Nah, perkembangan mindfulness sekarang tuh udah dari sejak tahun 79 ya, pertama kali John Kabat-Zinn membawa programnya ke Amerika, sampai sekarang udah berapa tahun tuh, 2022. Perkembangannya pesat sekali ya sekarang ini. Jadi udah masuk ke berbagai bidang. Tadi kan saya menyebutkan ya, Thich Nhat Hanh itu salah satu pionirnya dari Timur. Dia tahun 66 tuh, dia memulai memimpinnya di sini. Kemudian dia bikin Plum Village di Perancis waktu diusir ya dari Vietnam. Lalu John Kabat-Zinn nih yang memulai
memasukkan mindfulness ke dalam ke dunia barat dan kemudian jadi banyak research gitu. Dunia barat itu kan kuatnya adalah dari penelitian, kemudian juga dengan bagaimana dia kemudian bisa menyebarkan dan akhirnya banyak orang yang punya akses kepada mindfulness ini. Kemudian Mark Williams ini di tahun 2002 kemudian menggabungkan tadi mindfulness itu dengan teknik cognitive behavior therapy, tujuannya untuk mengurangi relapse terhadap orang-orang yang depresi, ya, dan itu terbukti treatmentnya itu cukup efektif. Nah, lalu kemudian sekarang sudah maju lagi nih, sebenarnya banyak ya setelah itu, nggak cuma Richard Davidson ini, tapi banyak sekali. Cuma Richard Davidson ini adalah yang dipanggil dalam pertemuan sama Dalai Lama gitu waktu itu ya. Di Dalai Lama minta tolong sama Richard Davidson dan beberapa saintis lain, tolong nih dicari bukti sainsnya tentang meditasi ini ya. Dan dia kemudian membuat aplikasi namanya Healthy Minds dan ini free. Kalau teman-teman mau bisa download ya, bagus banget aplikasinya. Ini untuk membantu kita praktek mindfulness sehari-harinya. Nah, apakah mindfulness sesuatu yang baru? Sebetulnya enggak ya, karena kan mindfulness itu artinya dengan berkesadaran. Sebetulnya dengan agama-agama lain semuanya juga ada tuh, kita diminta untuk sadar waktu sholat gitu ya, karena kalau nggak sadar waktu sholat artinya pikirannya kemana-mana. Ya nggak, tapi itu sangat-sangat lumrah kayaknya ya. Nah, jadi dengan kalau kita latih mindfulness, itu nanti kalau ibadah lebih khusyuk gitu, lebih fokus. Ya, dan ini di semua agama ada, di mana kita diminta untuk sadar gitu, benar-benar hadir dalam ibadahnya kita ya. Sementara meditasi itu dipraktekinya udah 3.500 tahun loh. Sudah lama sekali ya. Jadi teknologi mind ini tuh udah segitu lama ya, 3.500 tahun gitu. Nah, ini research yang ada diambil nih dari American Mindfulness Research Association. Kalau misalnya rajin, dulu sih saya rajin ya ngeliatin ada research apa sih, itu bisa kita dapatkan. Dan di tahun 2020 tuh sampai 1.153 loh setahun research-nya. Jadi ini semua pendekatan mindfulness itu sebenarnya ada bukti sainsnya ya. Nah, sekarang areanya udah bukan cuma buat tadi stress management ya, tapi ada untuk leadership, kemudian performance di sport, ya di hospital ya tentunya ya, untuk yang karena berhubungan stres dengan penyakit. Bahkan untuk keluarganya pun saya lihat di Singapura disediakan gratis gitu, karena orang-orang yang menunggu keluarganya yang sakit atau paliatif gitu ya, paliatif care itu ada stresnya juga kan. Kemudian di penjara, di militer nih, di polisi nih, polisi Kanada, workplace nih untuk fokus dan performance, sekolah-sekolah di Inggris sekarang wajib ada mindfulness di sekolah-sekolahnya untuk mencegah depresi juga dari muda gitu ya. Parenting, mental health, dan kemudian tadi ya, anti-aging juga sekarang sudah memasukkan mindfulness sebagai salah satu approach-nya. Nah, ini mindfulness company. Jadi di perusahaan ini ya sudah mempraktekkan juga untuk karyawannya supaya lebih stress free, kemudian lebih bisa perform dalam pekerjaannya. Kemudian nih CEO, selebriti ya, Oprah, kemudian Katy Perry, Bill Gates, semua juga menjalankan mindfulness. Nah, ini saya ambil dari Google karena ini salah satu tadi company terbesar kali ya, yang besar sekali di dunia, dan dia punya sekolah sendiri nih untuk leadership-nya. Dia menggunakan mindfulness itu sebagai basis dari belajar emotional intelligence, karena leader itu perlu ya belajar emotional intelligence. Komponennya ada self-awareness, self-management, motivasi, empati. Jadi di bawahnya tuh basisnya adalah mindfulness dulu gitu, untuk kemudian pelatihan leadership mereka. Oke, nah kita akan latihan ini sekarang, latihan mindful breathing. Oke, apakah teman-teman udah siap? Halo Mas Di, sekarang saya mau pakai lagu ya, biar lebih rileks. Cuman jangan tidur. Ya, kita
kita akan latihan yang namanya mindful breathing. Mindful breathing ini biasanya latihan wajib di dalam mindfulness. Kita mulai dengan 10 menit ya. Cuma nanti sarannya sih kalau bisa sampai 30 menit kalau bisa. Tapi kalau enggak 10 menit pun juga sudah cukup efektif ya. Nah, di dalam mindful breathing ini kita kembali tadi akan menggunakan nafas supaya kita jadi present ya. Kita akan fokus ke nafas. Kemudian kalau ada pikiran kita lepaskan dan kita kembalikan ke nafas. Ini lebih panjang dibandingkan yang tadi stop kan cuma 2-3 menit ya. Karena itu di sela-sela kesibukan kita lah. Tapi kita sempatkan buat kita melatih atensi kita. Tapi kalau yang 10 menit ini memang kayak fitnessnya otak kita lah kira-kira gitu ya. Kalau mau olahraga bener kan kita ke gym. Nah ini adalah fitnessnya buat otak kita nih supaya kita bisa lebih mindful nantinya, bisa lebih fokus. Caranya gimana? Kita cari tempat duduk yang nyaman. Kalau bisa nggak berisik ya untuk di awalnya, ada privacy, dan bilang sama keluarga gitu, saya jangan diganggu dulu, kalau nggak nanti dicolek-colek, kenapa sih diem aja gitu ya. Jadi kita cari tempat yang private, kemudian nanti di situ kita duduk ya, duduknya kalau bisa tegak, karena kalau kita bongkok gitu, itu nanti jadi nyeri ya. Jadi usahakan lurus antara kepala, leher, dan punggung kita ya. Kemudian kita kalau nyaman silakan tutup mata atau melihat ke bawah kalau tidak nyaman. Tapi kalau saya sih lebih enak tutup mata ya karena lebih kalem gitu rasanya. Oke, saya nyalakan musik sebentar ya. Udah kedengeran suara ininya, airnya? Kedengeran nggak Mbak Wari? Udah, tapi Ya? Kedengeran? Udah. Nah, oke. Yuk kita siapkan posturnya, duduknya yang tegak dan lurus, tapi rileks. Boleh mulai dengan berdoa pendek. Tutup matanya bila nyaman. Mari kita mulai dengan berjeda 3 nafas. Menyadari nafas. Rasakan sensasinya di badan. Dadanya terasa naik turun. Perutnya juga mungkin terasa naik. Dan rasakan udara yang mengalir masuk melalui hidung. Lalu rasakan juga nafas yang berat lalu. Kita tidak mengatur nafas, hanya menyadari nafas kita apa adanya. Selama 10 menit ke depan, kita akan menjaga fokus lembut ke nafas, membantu kita untuk present, untuk hadir di saat ini. Pikiran mungkin nanti akan datang. Kita sadari saja, lalu lepaskan, jangan diberi atensi, jangan ikut menganalisa atau berpikir, lalu kembalikan lagi atensinya ke nafas. Juga kalau nanti ada perasaan, sadari saja lalu lepaskan tanpa menilai, tanpa menghakimi, dengan ramah, dengan kindness. Balikkan lagi fokus kita ke nafas. Pikiran mungkin datang seperti tamu, ya kita hanya menyapa, menyadari,
tapi jangan diajak masuk ke rumah. Biarkan saja dia berlalu, jangan diikuti. Tetap jaga fokus lembut ke nafas. Kalau misalnya pikiran rasanya masih sibuk, bisa kita beri pekerjaan, menghitung nafas. Kita menarik nafas, kita hitung 3, 2, 1. Dalam hati kita hitung waktu nafas keluar 3, 2, 1. Menjaga fokus lembut dan berusaha keras. Sebetulnya kita lagi rileks beristirahat dari berpikir. Bisa dibantu juga dengan suara-suara yang terdengar, suara burung, suara air, tanpa menganalisa bunyi-bunyi tersebut ya. Lepaskan pikirannya, biarkan pikiran datang, biarkan juga pikirannya pergi. Kita tidak berusaha membuat pikiran diam, tidak berperang dengan pikiran. Biarkan saja dia berlalu. Usaha kita adalah menjaga atensi lembut ke nafas, menikmati nafas kita, mensyukuri nafas kita yang selalu hadir di sini dan kini. Apabila mulai merasa tenang, kadang-kadang kita jadi ngantuk. Itu normal, artinya kita sudah mulai tenang, tidak terbawa-bawa pikiran. Tapi usahakan untuk tetap jaga kesadaran, tidak tertidur. Caranya dengan tetap menjaga fokusnya ke nafas, juga dengan rasa ingin tahu terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Jangan dilepas fokusnya ke nafas, nanti tertidur. Sadari pikiran tanpa terbawa oleh pikiran. Kalaupun kita mendapati diri kita terbawa pikiran, kita sadari saja tanpa judgement. Lalu kembalikan lagi fokus lembut ke nafas. Fokus ke nafas. Apabila kita mulai merasa tenang, ini yang namanya hening. Jadi hening itu artinya bukan yang nggak ada pikiran, tapi artinya kita tidak mengikuti pikiran.
Hening ini adalah ruang di mana kita bisa memilih respon yang dikatakan Viktor Frankl. Dengan adanya ruang hening, kita bisa memilih respon, dan disitulah sumber dari pertumbuhan dan kebebasan kita, tidak diatur oleh pikiran, tapi kita yang mengatur pikiran. Jaga terus supaya sadar ada suara-suara, tidak memaksa. Saat lagi kita akan menyudahi latihan kita mindful breathing. Merasakan badan Anda duduk di sini. Rasakan keberadaan Anda, kehadiran Anda. Mulai gerakan tangan dan kaki perlahan-lahan. Kapanpun Anda siap, silakan buka mata perlahan-lahan. Terima kasih sudah berlatih bersama. Ya, silahkan mulai hadir lagi ke sini. Bagaimana teman-teman rasanya? Ya, silahkan. Boleh dituliskan di kolom chat sensasinya apa kali ini. Beda nggak sama yang pertama tadi? Tadi jeda sama yang terakhir kita lakukan, apa perbedaannya, apa yang terasa. Ya, boleh tulis di kolom chat, atau kalau mau komen boleh langsung ya. Boleh juga raise hand yang mau komen secara langsung juga boleh. Ya, yang jelas kalau saya sih rasanya beda ya sensasinya. Nggak tahu di teman-teman sensasinya gimana. Ya. Oke, dan ini memang lebih panjang ya Coach ya waktunya dibandingkan yang latihan pertama. Oh, Kak Warih jadi ngantuk nih. Gak apa-apa, wajar kok. Berarti memang lelah ya Capek tadi. kayaknya Malwari. Ini nanti lama-lama bisa nggak ngantuk sih, malah kadang-kadang malah jadi energize ya. Oke. Ini Kak Monica silakan di unmute seperti mau komen ada pertanyaan ya. Iya, boleh tanya nggak Mbak Rida? Tadi lupa nanya sebelumnya. Kalau nafasnya itu gimana? Tarik aja langsung buang atau perlu dihitung? Kadang-kadang ada yang teori bilang tarik 3, buang 6 gitu kan? Atau juga ada yang tarik, tahan dulu, buang. Sebenarnya yang paling efektif tadi saya sih karena nggak di coach ya, saya tarik aja sembarangan gitu istilahnya. Tapi paling saya memang udah kebiasaan dikali 2 kan, tarik 3, buang 2 atau tarik 4, buang 8 gitu-gitu, atau ada tips nggak? Iya, kalau untuk mindfulness sebetulnya kita tidak mengatur sih nafasnya ya. Untuk yang mindful breathing ini tidak mengatur nafasnya. Memang nanti ada sih teknik-teknik breathing yang tadi yang 3 inhale kemudian exhale-nya 6 itu memang teknik buat kita mengurangi stres ya, mengurangi cemas. Tapi boleh aja kalau misalnya mau, karena Mbak Monica udah biasa digunakan itu boleh. Tapi sebetulnya kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi natural aja nafasnya gitu. Jadi kalau mau 3-6 boleh. Yang mungkin yang penting jangan terlalu cepat inhale ya. Kalau kayak gitu malah jadi terlalu hyperaktif. Kalau nafasnya pendek-pendek memang ya. Kalau inhale-nya pendek, kalau inhale-nya maksudnya inhale-nya kan lebih pendek daripada exhale ya. Jadi itu membuat tenang kalau itu. Jadi nggak apa-apa, bagus. Makin panjang makin bagus Mbak Arinda.
Nariknya Kalau ini kita sih makin setahu enggak. saya tuh yang penting exhale-nya tuh lebih panjang daripada inhale kalau mau menurunkan stres cemas ya. Tapi sebetulnya tanpa itu pun dengan mindful breathing Biasa biasanya aja. dengan melepaskan pikiran tadi Relax kita relax. aja gitu Iya, ya. iya betul. Karena kadang-kadang kan ada yang susah ya pikiran tuh sibuk banget. Nah, dengan dibantu dengan exhale yang lebih panjang, itu tuh nafas kita tuh mempengaruhi gitu, mempengaruhi otak kita memang. Tapi itu Exhale itu buang another, ya, Mbak ya. iya exhale Exhale tuh buang. dengan buangnya panjang. Tapi untuk saat ini mungkin sih kita lebih fokus ke nafasnya itu ya. Lebih fokus buat bagaimana kita bisa melepaskan pikiran yang datang. Ketika bernafas, pikiran yang muncul tiba-tiba, suami mau masuk kamar, dia kan tiba-tiba muncul gitu, itu terus diabaikan gitu cara Ya, untuk diabaikan mengabaikannya aja. Iya, jadi kita nggak kasih atensi, diabaikan, biarin lewat aja, terus kita balikin ke nafas. Makasih. Bana nih dari Kak Astrid nih, badan seperti ringan, melayang, ini udah mau tidur nih kayaknya. Tapi kemudian nggak fokus. Nah, nanti dibantu dengan fokus lembut lagi ke nafas gitu ya. Karena dengan fokus tuh kita jaga sadar. Karena kalau nggak tidur gitu ya, kalau nggak difokuskan gitu. Nanti memang perlu dilatih ya. Latihannya nih sebaiknya tiap hari. Tinggal cari aja waktunya yang cocok. Ada teman yang sukanya pagi, sebelum subuh, atau sesudah subuh gitu ya. Ada yang siang senang, atau ada yang senangnya sebelum tidur ya, karena nanti ngantuk gitu, jadi rileks ngantuk, ada yang begitu juga. Jadi gimana? Ada lagi yang mau nanya atau ada yang kesulitan? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Wah, ini sensasinya keren-keren nih. Ada jadi lebih ringan katanya. Jadi melayang nih Kak Astrid. Hati-hati jangan lupa balik lagi ya. Oke. Ya, lalu kemudian Kak Delima ini lebih tenang, lebih segar ya. Oke, ya. Iya, ada nanti kalau udah biasa jadinya nggak ngantuk malah seger bisa gitu nih. Saya tuh kalau abis ngajar mindfulness itu suka nggak bisa tidur loh. Kok Oh seger gitu. banget ya? Karena jadi Karena banyak seger. asupan oksigen yang masuk gitu kali ya, makanya jadi segar. Mungkin ya. Malah jadi seger. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, nanti di sini ada caranya kalau mau latihan di rumah ya. Oke, jadi kita mau ngontrol ya, bukan mau ini pikiran diem dong, diem. Nah, itu malah kita berantem sama pikiran. Tapi kita berhenti membiarkan pikiran mengontrol kita. Biasanya kita kan yang ngikutin monkey mind gitu. Overthinking, loncat-loncat, ada 1.000 pikiran katanya malah ada 70.000 pikiran sehari ya. Kebayangkan kalau semuanya diikutin kita pasti pusing gitu. Ya, oke. Nah, kemudian kita juga bisa latihan tadi dengan mindful activities. Jadi nggak cuma dengan mindful breathing ya. Nanti kita cari deh kegiatan yang kita suka, hobi misalnya ya. Hobi saya makan sih ya, jadi saya senangnya mindful eating. Bahkan cuci tangan kan sekarang harus sering ya. Bisa tuh mindful dengan cuci tangan. Itu pun kita latihan present gitu di situ. Karena dengan kita merasakan sensasi di badan kita, di kulit kita, kemudian kita mengecap dan sebagainya, kita akan lepas dari pikiran. Yang penting jangan mikirin makanannya ya, tapi kita menikmati. Jadi caranya tuh awalnya kita niatin dulu bahwa saya mau mindful nih dalam melakukan makan, cuci piring, cuci tangan, mandi bahkan ya. Kemudian aktifkan seluruh panca indera kita gitu. Kita mencium apa nih? Sabunnya wangi mungkin waktu mandi, airnya hangat atau dingin, ya. Terus fokus dan nikmati. Kalau ada pikiran yang membahas tentang ini airnya kenapa ya nggak dingin apa nggak panas-panas misalnya nih heaternya kenapa dan sebagainya. Nah itu pikiran-pikiran yang dilepas aja. Setelah itu kita syukuri ya pengalaman yang kita sudah nikmati itu. Jadi silahkan dipilih ya, kalau bisa sehari satu kita pilih aja yang kita bisa nikmati secara benar-benar mindful present, apa nih kegiatan.
yang satu kita nggak sempat latihan nih, mindful activity. Jadi stop, berjeda kapan saja sesempatnya pada waktu mengganti kegiatan, lalu mindful breathing 5-10 menit, lalu pilih satu aktivitas yang dimana kita bisa benar-benar menikmati. Minum kopi, minum teh juga bisa. Dan untuk kita bisa punya kebiasaan tadi mindful itu minimal 21 hari ya. Kita berlatih dan begitu kita mulai menikmati, kesananya akan lebih mudah jadinya. Nah, jadi mindfulness itu sebenarnya sesuatu yang kalau kita latih terus-menerus, kita inginnya membangun kesadaran tadi. Dan kita bisa memilih atensi kita gitu. Kita bisa menata pikiran kita ya, yang penuh ini nih kayak laci apa lemari gitu. Kalau penuh itu kita ke hening dulu tadi ya. Kita dengan mindful breathing, dengan ke nafas, maka pikirannya tuh kayak dilepas gitu. Kita kayak mengosongkan lemarinya, mau diberesin nih lemari. Kalau lemari mau diberesin tapi di dalam lemari kita cuman nyusun-nyusun aja kan susah ya, maksudnya bagusnya kan dikeluarin aja tuh semua tuh isi lemari. Nah, kita ingin punya pikiran yang fokus, berpikir jernih, bisa kreatif. Kemudian self-talk kita kan inginnya yang memberdayakan ya, yang positif. Bisa membuat keputusan tepat dan bijak. Nah, pikiran itu mempengaruhi perasaan kita ya. Kita ingin perasaan yang tenang, damai, tadi seperti teman-teman yang berlatih tadi, konten gitu artinya puas dan merasa hidup saya baik gitu. Energis, percaya diri, resilient, dan punya empati serta welas asih pada diri sendiri dan juga ke orang lain. Ya. Nah, ini ada teman-teman yang udah mengikuti mindfulness. Saya bacain satu aja ya dari yang ini Coach Eljo ya, dia bilang have courage and be kind. Saya temukan maknanya saat berlatih mindfulness, di mana kami dibimbing untuk membuka diri, mengenali sekaligus menyelami perasaan. Memulai journey to the inside. Berlatih dengan sabar dan sadar dengan tujuan dari beralih dari effortful doing, awalnya kayaknya kita benar-benar berusaha gitu, nantinya jadi effortless being. Jadi lebih mudah setelah 21 hari tadi ya. Ya, nah saya mau sharing nih tentang teknik membangun habit. Habit apa aja sih? Di dalam hal ini kan habit mindfulness. Saya belajarnya waktu lagi di Neuro Leadership Indonesia. Nah, jadi pernah dengar mungkin ya rewiring the brain gitu. Nah, karena brain kita itu berisi rekaman-rekaman habit kita ya berupa sambungan-sambungan syaraf gitu di otak kita. Nah, ada yang namanya neuroplasticity. Jadi otak kita tuh punya kemampuan merubah struktur maupun fungsi otak sesuai dengan experience yang dialami. Jadi kita bisa melatih. Kita bisa melatih otak kita untuk mempunyai habit yang baik gitu. Habit apapun yang kita mau buat. Tapi ada tekniknya gitu supaya tidak melawan cara kerjanya brain kita ya. Karena perubahan habit baru itu buat otak tuh dianggapnya ancaman gitu. Karena kan dia udah nyaman nih, udah punya kebiasaan, udah familiar, itu safe gitu ya. Paling nggak kalau misalnya nggak enak, saya udah familiar deh gitu. Jadi itu udah safe lah buat otak. Begitu kita mau perkenalkan dengan habit baru, dia ngerasanya otak ini susah ya, karena dia udah punya sambungan kuat terhadap habit lama, yaitu overthinking nih dalam hal ini. Itu adalah habit kita, sementara kita mau sekarang melatih atensinya ya. Jadi kita perlu melatih yang friendly terhadap otak kita. Nah, ada teknik namanya TAR ya. TAR itu singkatan dari trigger, action, sama variable reward. Ini adalah cara membuat habit yang friendly terhadap brain kita. Nah, jadi trigger nih maksudnya apa ya? Nanti teman-teman bisa ini juga ya, lihat contohnya ya. Jadi otak itu belajar dengan action yang diulang-ulang terus ya, dengan repetisi. Kita juga kalau ke anak kita kan mau ngajarin dia sesuatu kan diulang ya, akhirnya dia akan masuk ke dalam otak kita gitu, otak memori kita jangka panjang ya. Nah, jadi ya kita memang harus berulang-ulang terus nih. Nah, trigger itu artinya sesuatu yang memudahkan kita dan membuat kita jadi mau berubah. Ya, jadi tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Why-nya harus jelas. Biasanya kalau orang belum jelas why-nya, nggak mau berubah gitu ya. Kayak orang yang punya kebiasaan merokok,
Dia kalau nggak punya why yang jelas gitu ya, mungkin juga ya enak kok merokok misalnya gitu ya. Jadi tetapkan dulu kenapa ya, kenapa saya mau melatih mindfulness ini, kenapa penting sih untuk saya, untuk orang lain, untuk keluarga saya apa pentingnya gitu ya. Nah kemudian trigger tuh juga termasuk sehari-harinya apa yang bisa mengingatkan saya untuk melatih ya. Jadi bisa dikaitkan dengan habit baik yang sudah dimiliki. Misalnya, saya mau sambungin aja deh dengan sholat subuh gitu. Itu teman kita ada yang begitu ya. Ada juga yang saya kalau dengar azan, saya mau jeda gitu. Saya mau benar-benar dengerin dengan nafas dan benar-benar menikmati azannya ya. Jadi itu dipakai momennya untuk jeda misalnya. Jadi kaitkan dengan habit yang sudah dimiliki ya. Jadi lebih mudah gitu. Kalau saya tadi kan karena senangnya makan gitu, jadi saya dan kalau makan tuh serius gitu nyiapinnya, pokoknya saya mau menikmati nih makannya. Jadi mindful eating tuh udah jadi habit gitu buat aku. Kemudian siapkan lingkungannya untuk berlatih. Artinya saya mau di mana nih latihan mindful breathing tadi. Disiapin ya tempatnya yang nyaman, mungkin di musola boleh, atau di mana, di kamar satu pojok misalnya, atau di bangku yang kita pilih ya. Tapi bikin jadi nyaman tempatnya, itu triggernya. Kemudian action itu ya udah kita pilih dan lakukan latihan awal yang bisa kita nikmati. Jadi jangan pilih yang susah gitu latihannya, tapi yang mudah dulu. Makanya mudah itu mulai dengan mindful breathing 5-10 menit dulu ya. Idealnya sih sampai 30 menit, tapi kita mulai dari yang mudah dulu. Kemudian yang kita bisa nikmati, misalnya tadi mindful coffee gitu. Saya mau ngopi dengan mindful olahraga pagi, jalan pagi gitu. Bisa ya. Nah, waktu kita mau action, kita niatkan di pagi harinya, kalau perlu kita visualisasikan, oh saya mau melakukan ini, dan nanti langkahnya gimana ya, saya bayangkan aja gitu, seperti apa. Dengan visualisasi itu biasanya kita jadi punya motivasi gitu. Nah, kemudian konsisten, lakukan di waktu yang sama dan minimal 21 hari. Karena otak kita butuh waktu ya untuk membangun sambungan-sambungan syarafnya di otak. Nah, setelah itu reward penting gitu, karena reward ini adalah sama otak tuh ditunggu-tunggu gitu kan, ini dopamin namanya. Dalam otak itu dia begitu dia mengantisipasi bakal ada reward, nah itu artinya ada energi dopaminergic namanya. Itu yang membuat kita mau termotivasi. Nah, dengan kita enjoy mandi, enjoy makan ya, itu adalah reward yang kita terima saat melakukan aktivitas dengan mindful. Lalu setelah itu kita evaluasi juga, kita apresiasi progresnya. Nah, jangan fokus ke yang gini nih, kok saya nggak mindful ya? Nah, itu berarti kita fokusnya ke yang negatifnya ya. Tapi kita apresiasi misalnya, iya ya makanannya jadi enak nih. Atau enggak, wah nih kopinya memang nikmat banget. Kemarin itu ada teman kita yang makan bakmi JM ya, sampai kita ngiler semua. Kayak, ini kok bakmi JM jadi lebih enak ya? Itu terus kerasa minyaknya begini, akhirnya saya jadi order bakmi JM tuh gara-gara dia cerita mindful eating bakmi JM itu gitu. Nah kemudian juga setelah kita bisa nanti 2 minggu atau apa, kita boleh kasih reward ke diri kita, tapi jangan sekaligus terlalu boros ya, spendingnya langsung terlalu ini, tapi sedikit-sedikit aja gitu supaya dopaminnya nggak habis di otak kita ya. Jadi bervariasi, hadiahnya jangan sama terus. Karena kalau sama terus buat kita udah nggak jadi hadiah lagi tuh gitu, udah biasa-biasa aja ya. Jadi bervariasi, kadang-kadang saya mau kasih reward saya es krim misalnya gitu. Mindful eating es krim ya. Atau nanti next time apa gitu ya. Tapi ini jangan terlalu sering kasih hadiah karena nanti jadi nilainya berkurang ya kalau terlalu sering kasih hadiah. Nah ini kita ulang terus nih, kita ulang terus dan karena memang otak itu belajar membuat habit dari repetisi yang terus-menerus ya. Kayak begitu sebetulnya. Nah, jadi healthy habits itu kita perlu learn dalam arti kita lakukan berulang-ulang, sama caranya dengan kita adopsi yang unhealthy ones. Nah, kalau teman-teman punya habit buruk, itu sebetulnya sesuatu yang kita learn juga ya, kita lakukan berulang-ulang, jadi habit yang buruk. Caranya jangan dengan kita repot-repot saya mau menghilangkan kebiasaan buruk ini gitu. Nah, itu susahnya karena sambungan syaraf di otak kitanya kan udah kuat. Lebih mudah untuk kita bikin
sambungan baru di otak. Fokus aja ke habit yang baru. Nah, habit lama nih kalau misalnya nggak dipakai, lama-lama dia akan gugur sendiri gitu. Jadi sambungannya di otak juga akan melemah sendiri. Ya, jadi memang harus praktis, dan praktis. Ada pertanyaannya nggak tentang ini? Tentang membangun habit. Bisa dipakai di mana aja sih ya? Nah, ini kayaknya udah gilirannya Mas Di ya. Mas Di mau membahas ini, Mas Di? Halo, Mas Di-nya kemana? Iya. Nah, jadi ini adalah orientasi ya buat nanti kalau teman-teman mau ikut, ada program namanya Mindfulness as a Life Skill, yang programnya itu 30 hari. Ada 4 sesi yang isinya itu memperkenalkan konsep-konsepnya. Kemudian ada juga latihannya setiap Kamis malam. Jadi ada 4 sesi Zoom workshopnya, kemudian ada latihan juga di dalam workshop itu ya. Lalu praktisnya di Kamis malam. Nah, nanti ada modulnya dibagikan juga, rekamannya juga. Ada WhatsApp group untuk mentoring, karena di situ kita seru ya untuk sharing pengalamannya kalau ada pertanyaan. Lalu ada panduan audio mindfulness untuk latihan. Dan ada sertifikat kalau yang mau, kalau bisa hadir minimal 7 kali ya. Jangan sering-sering bolos gitu. Tapi ini kalau yang mau sertifikat. Ini biayanya itu sekarang kan di 749, tapi kalau mendaftarnya itu Mas Dini men-set kalau mendaftar di Sabtu atau Minggu ini, maka harganya jadi 699.000 ya sampai Minggu malam ya. Jadi sesinya semua ada 8, 4 kali Sabtu dan 4 kali Kamis, tanggal-tanggalnya ada di sini. Nah, apa sih modul-modul di dalamnya ya? Nah, ini sesi yang pertama adalah tentang well-being sama mental health. Nah, Mas Di, silakan Mas Di. Yes, sorry. Ini lagi. Ini nih, tadi ada urusan sebentar. Baik. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu, Coach Arida, izin aku yang share aja boleh nggak ya? Soalnya ada aku tambahin. Ya. Oke. Jadi saya stop share. Stop share. Tadinya saya mau, ini saya yang jelasin atau Mas Di yang jelasin? Mas Di aku aja. ceritain dulu di awal, nanti baru Coach Arida nanti bisa tambahin ya. Oke. Baik. Stop share dulu. Sip. Terima kasih Coach Arida. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kakak-kakak semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke seperti apa sih tadi ya mindfulness as a life skill ini, boleh dong tulis dulu di kolom chat kira-kira dari jam 7 tadi sampai dengan saat ini manfaat apa yang dirasakan. Itu dulu kali ya Coach ya, sebelum kita masuk ke mindfulness as a life skill ya. Manfaat apa yang didapat pada sesi kali ini gitu ya, di intro mindfulness as a life skill. Boleh tulis di kolom chat ya. Oke, silakan tulis di kolom chat. Manfaat apa sih yang didapatkan pada sesi intro malam hari ini? Karena kita mau tahu juga nih ya, apa aja sih manfaat yang dirasakan sama teman-teman pada malam hari ini. Gitu ya, bermanfaat nggak sih? Gitu ya, lebih bahagia dengan mindfulness. Terima kasih Kak Safrina. Yang lain bagaimana? Ya, manfaat apa sih yang dirasakan teman-teman sekalian pada saat tadi ada latihan pause ya, terus kemudian ada latihan tadi menyadari nafas gitu ya. Itu baru 2 latihan, masih banyak latihan yang lain gitu ya. Nah, jadi lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan present. Oke, thank you Kak Wari. Yes, yang lain gimana? Yuk, sebelum kita lanjut di sesi informasi kegiatan selanjutnya nih. Bermanfaat kalau latihan rame-rame jadi seru, iya dong Kak Vita ya. Yuk ikut lagi Kak Vita, ada harga khusus untuk alumni. Oke, Kak Astrid, bisa melatih diri lebih tenang. Oke, perlu menikmati present moment? Yes, present moment ya. Jadi sekarang banyak banget ya ngomongin soal nikmati aja prosesnya. Nah, katanya nikmati prosesnya tapi kok nggak mindful. Itu ya, nikmati prosesnya. Betul ya, present moment. Yuk yang lain gimana nih? Ini ada 24 orang. Pak Ade gimana Pak Ade? Pak Ade ini selalu ikut kelas-kelas di Interskill nih Pak Ade, ini rajin banget. Yang minggu lalu sama Coach Vita dia juga ikut juga nih. Pak Ade gimana Pak Ade? Apa yang dirasain malam hari ini? Oke.
KD5 fokus pada nafas, ternyata bentuk kesadaran, ya iyalah gitu ya, kita dikasih Tuhan nafas gitu ya. Nah ini ngomongin soal nafas ya, ini aku mau sharing sedikit nih Coach. Jadi tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu tuh kebetulan sempat kena COVID yang versi Delta tuh teman-teman. Jadi sempat sesak gitu ya, dan akhirnya wah panik gitu ya, karena sebelumnya belum pernah tuh yang namanya ngalamin sesak napas gitu ya. Wah, ke rumah sakit jam 2 pagi, ternyata penuh, nggak ada tabung oksigen gitu ya di sekitaran Bekasi, itu sampai ke Jakarta juga nggak ada. Nah, akhirnya apa yang dilakukan di tengah kepanikan tadi tuh, sadar nafas gitu ya. Kan saturasinya itu kan katanya kalau yang di bawah 90% harus pakai tabung oksigen. Nah, saya fokusnya waktu itu teman-teman, wah, ini saya saturasinya udah di bawah 90, 80 berapa gitu ya. Sehingga akhirnya jadi panik tuh Coach. Jadi panik, wah, ini gimana nih kalau nggak ada oksigen gitu ya. Nah, sehingga akhirnya, oh iya, kenapa fokusnya sama yang hilang ya? Kenapa nggak fokusnya, saya masih punya oksigen 80% lebih loh gitu ya. Nah, itu ya, kira jadi sadar nafas tadi tuh ya. Oke, jadi ya harus sadar nafas, sehingga akhirnya ya udah, meskipun nafasnya pendek-pendek, toh masih bisa nafas, masih alhamdulillah gitu ya. Dan hari ini bisa nafas dengan lega, pastinya jauh lebih enjoy lagi pastinya ya, bersyukur sama Tuhan karena masih dikasih nafas yang panjang gitu teman-teman. Itu salah satu manfaat latihan mindfulness. Kalau belum kenal mindfulness, kita pasti fokusnya sama gue tinggal 80% gitu ya. Nah, kalau di mindfulness, saya punya 80% loh. 80% lebih loh gitu ya. Ya 20% memang hilang gitu ya, tapi ya sudah, tapi kan bersyukur sama yang 80%. Oke ya, lalu kemudian nih Kak Delima. Banyak nih jawaban-jawabannya nih. Yes, menata hati dan emosi. Wah, ini Kak Asti. Nanti kalau di mindfulness latihan yang benerannya tuh ada sesi khusus ngomongin soal emosi. Karena Coach Arida ini salah satu trainer emotional intelligence juga loh ya. Oke, sedikit terjawab mindfulness itu apa. Nah, kalau mau lanjut, tunggu ya infonya ya, Kak Vidiana. Ya, memang intro itu baru secuil ya, kita kasih dikit-dikit. Ini Pak Ade nih. Ya, sangat asik karena ilmu yang diberikan Coach Arida dipraktekkan. Iya dong, harus dipraktekkan. Latihan bareng tatap muka. Latihan bareng tatap muka kapan nih Coach? Ya nanti ya. Tempatnya udah ada, Coach Arida. Coach Arida tuh udah siapin ada tempatnya ya Coach ya. Nah, udah ada tempatnya, cuma nanti mungkin kita akan arrange dulu ya, prokesnya gimana gitu ya. Terus yang pastinya ada ketambahan biasanya kayak biaya konsumsi atau snack cemil-cemil gitulah pastinya ya. Jadi biayanya pasti agak ada tambahan ya teman-teman ya. Nah terus kemudian nanti kita pikirin juga apakah bisa kita buat hybrid, jadi supaya yang nggak bisa hadir juga tetap bisa ikutan juga secara online. Nanti namanya hybrid ya. Oke, lalu Salsabila ini bisa berhasil mindfulness sampai akhir. Biasanya gagal di tengah jalan, iya dong, siapa dulu coachnya ya. Ya kan kalau Coach Arida dilatih step by step. Oke. Wah, praktek ilmu coach ditambah nafas mau copat nafas penyelam. Oh ya, sabar. Ya nafasnya nafas penyelam ya. Bersyukur cinta intro biar penasaran. Yes, benar banget. Nah, so teman-teman, ya itu manfaat dari mindfulness sudah banyak ya yang teman-teman bisa merasakan, tapi sekali lagi itu baru intro. Ya, sekali lagi apa yang kita dapatkan malam hari ini baru icip-icip lah ya, icip-icip mindfulness seperti apa. Nah, kebayang dong kalau sesi fullnya bagaimana. Nah, ngomongin soal fullnya seperti apa, ya. Nah, ini kita pahami dulu tujuannya apa sih mindfulness as a life skill ini. Tujuannya adalah dimanapun kita bisa mindfulness pastinya tuh lihat ya. Di kantor bisa mindfulness, di rumah lagi WFH bisa mindfulness gitu ya. Buat yang guru atau dosen lagi ngajar bisa mindfulness gitu ya, ngajar dengan mindfulness gitu ya. Buat teman-teman yang trainer, yang coach lagi ngisi training, lagi coaching bisa hadir saat itu juga gitu ya. Nah, jadi di sini mindfulness-nya yang di-sharing sama Coach Arida mungkin banyak ya pelatih-pelatih mindfulness lain, cuma biasanya dipecah-pecah nih modulnya ya. Modulnya dijualnya ketengan gitu ya, dipecah-pecah. Tapi kalau teman-teman nanti mau beli
Per modul juga nggak apa-apa ya coach ya, kita juga boleh kok. Misalnya, Mas Di aku mau yang well-being and mental health aja deh, boleh juga ya. Tapi kita saran sih 4-4-nya, di mana nanti ada well-being and mental health, ada focus and clear thinking, ada emotional resilience, ada self growth. Di mana keempatnya ini saling berkaitan ya Coach Arida ya, saling berkaitan. Ada merah-merahnya kok ya. Nah, terus bukan hanya konsepnya yang diajari sama Coach Arida, tapi juga latihan ya, ada latihannya, melatih diri dengan menggunakan ada beragam teknik yang tadi itu baru 2 ya, baru diajarin 2 tuh di intro. Nah, nanti ada banyak lagi pastinya. Lalu kemudian nggak hanya itu, nggak terus kemudian udah selesai Zoom terus udah selesai kita bubar gitu ya, bagi sertifikat terus bubar, enggak. Nah, di sini teman-teman akan ditemani selama 30 hari latihannya sama Coach Arida gitu ya. Kita biasanya latihan banyak banget dah, macam-macam latihannya ya. Bahkan dalam keseharian sekedar ngelihat bunga aja itu udah bisa mindfulness ya. Itu salah satu bocorannya ya. Melihat bunga aja tuh sudah mindfulness. Nah, oke. Nah, tadi ini sudah dijelasin sama Coach Arida ya. Hari pertama, bukan hari pertama ya, sesi pertama itu kita mulainya dari tanggal 5 Februari. Terus kemudian ada latihannya. Jadi 5 Februari itu ngapain Mas Di? 5 Februari itu kita belajar tentang konsepnya dulu. Kan nggak seru juga tiba-tiba, oke teman-teman yuk langsung berjeda ya, seperti ini berjedanya. Terus tapi kita nggak tahu manfaatnya untuk apa berjeda. Terus kemudian sebenarnya stop itu ternyata ada singkatannya kan tadi ya, sudah jelasin. Nah, nanti teman-teman akan ketemu lagi tuh, ada ketemu yang namanya rain ya, ada ketemu nanti sama yang namanya apa? Ada istilah ruwet ya, ada istilah ruwet. Nah, itu ruwet juga singkatan. Nah, apa itu nanti ada di sini juga ya. Ada banyak singkatan lah yang lucu-lucu Coach Arida bikin ya. Nah, di sini kita bisa kenal stres, macam-macam stres, memahami well-being dan self-care, terus ada latihannya. Tapi ini konsepnya di hari Sabtu. Lalu kemudian di Kamis ada latihan juga sih Mas Di. ada latihan juga ada ya. sedikit latihan. Ada sedikit latihan. Nah, terus kemudian di hari Kamis malamnya, nah ini kalau bisa teman-teman semuanya ikutan latihannya, karena di sinilah sarana kita latihan bareng-bareng ya Coach ya, karena latihan sendiri itu kadang-kadang kita nggak tahu nih, udah bener belum sih, udah nyampe belum sih, atau kok nggak mindful sih, gitu ya, si pikirannya ini sering kan kayak gitu kan, kok ini udah mindful belum sih, padahal lagi latihan mindfulness tapi pikiran ini, lu kan nggak bisa mindful, ada deh, lu kan overthinking. Misalnya kita pernah dilabelin orang, lu kayaknya idenya banyak banget deh ya, kayak saya ini, saya sering banget dijulukin sama teman-teman, idenya banyak banget deh, ada aja idenya, terus ini kapan eksekusinya. Nah itu kadang-kadang pas lagi latihan mindful tuh suka muncul tuh, lu ngomong doang lu gitu ya, di pikiran saya ini muncul nih, ngomong doang lu idenya banyak, eksekusinya kapan bros gitu ya. Nah itu teman-teman, nanti kita akan latihan ya, well-being and mental health. Lalu kemudian nah ada focus and clear thinking, dimana di sini tuh kita di sesi kedua ya, setiap Sabtu ada konsepnya, lalu kemudian ada latihannya juga, dimana di ini nih yang penting banget buat teman-teman, kalau misalnya lagi pernah ada tuh ya gambarnya yang orang lagi ngupas lagi motong cabai, ada ibu-ibu lagi motong cabai, terus anaknya kelilipan gitu ya, anaknya kelilipan gitu ya. Dan dia nggak mindful, anaknya yang adanya bukan malah tambah sembuh matanya, malah tambah perih gitu ya, karena ibunya habis motong cabai langsung megang mata anaknya. Nah itu ada meme-nya kayak gitu ya. Nah itu artinya si ibunya nggak mindful, harusnya dia cuci tangan dulu kan, anaknya nangis ya biarin aja dulu sebentar baru dia lihat setelah dia mindful. Nah ini focus and clear thinking. Nah itu ya, ada sesi latihannya juga di hari Sabtu sedikit, mengenal latihan-latihan mindfulness yang bisa membantu kita lebih fokus, lebih clear thinking. Karena kalau di emotional intelligence itu kita ada belajar mengenai istilahnya autopilot ya Coach Arida ya. Nah di sini nih, kita pikiran otomatis ya. Nah di bagaimana menggunakan teknik-teknik mindfulness supaya kita bisa lebih berpikir jernih, jadi nggak asal bertindak. Kamis malamnya pasti lebih powerful lagi latihannya. Lalu kemudian di sesi ketiga ini, nah ini biasanya nih emosi-emosinya sih Coach Arida pasti udah awal udah selalu bilang jangan yang berat-berat dulu, tapi tetap aja ada yang nekat ya, emosi yang berat-berat yang dikeluarin, sehingga
butuh waktu gitu ya untuk bisa latihan mindfulness-nya gitu ya, untuk melatih emotional resilience. Nah, nanti di hari Kamisnya nih baru ada sesi latihan yang lebih dalam lagi bagaimana kita bisa berdamai lah intinya ya, menerima dengan emosi yang ada. Nah, kalau emosinya udah oke, mentalnya sudah sehat, sudah lebih fokus gitu ya, sudah bisa berpikir jernih, terus ngapain? What next? Nah, ini nih di hari yang keempat nih ya Coach ya. Jadi kalau udah mindful semuanya, terus ngapain? Lah, disinilah self growth kita harus tumbuh nih teman-teman. Ya, menggali tujuan, melatih kreativitas. Ya intinya kita jadi lebih optimis ya Coach ya di hari keempat ini, di sesi keempat. Ada sesi latihannya juga. Dan kalau bisa kita bisa simpulin teman-teman dari semuanya ini ada 4 sesi Zoom tentang konsep. Ya, ada 4 sesi Zoom tentang konsep. Lalu kemudian ada lagi 4 sesi Zoom latihan. Ya, ada 4 digital modul atau e-modulnya. Ada 8 rekaman sesi ya, 4 sesi konsep, 4 sesi latihan, mentoring 30 hari. Ada audio panduannya, ada yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris ya. Nah, lalu kemudian dapat sertifikat minimal untuk 7 kali hadir. Nah, ini baru nih, baru tahu nih ya. Jadi yang hadirnya jarang-jarang, nah nanti di absen sama Coach Arida ya. Ini kayaknya belum boleh kasih sertifikat. Ya. Nah, karena yang udah-udah tuh seringan udah daftar, udah bayar, tapi kok nggak ikutan, kita sayang aja ya Coach ya, karena investasinya jadi nggak dapat, terus ilmu mindfulness-nya juga konsepnya baru parsial, meskipun ada rekamannya, tapi kok kayaknya beda ya sensasinya ya Coach ya, antara kita ikut langsung sama menonton di rekaman. Nah, berapa sih Mas di investasinya untuk 4 kali sesi Zoom workshop dan workshop konsep dan juga 4 sesi Zoom latihan? Untuk harga normalnya di 999 teman-teman ya, tapi untuk HTM promonya sampai dengan 31 Januari 2022 ini harga promonya adalah di 749. Jadi lebih hemat berapa tuh? Hampir 200 ribuan lebih ya. Nah, tapi khusus untuk teman-teman nih yang ber-24 orang, 24 kurang 2 ya, kita ada berdua itu 20-an orang ya, 22 orang di sini. Sekali lagi dicatat ya, khusus untuk 22 orang di sini. Ya, jadi pastikan nanti dibuktikan ya bahwa kalian hadir malam hari ini, di capture bagian yang menariknya gitu ya, dan di sharing untuk buktikan bahwa memang hadir gitu ya, untuk mendapatkan diskon bukan di 749 tapi di 699.000 saja ya. Dan ini hanya berlaku sampai dengan besok, sampai dengan besok malam ya, tanggal 22 Januari. Oke, cara joinnya gimana? Gampang banget. Caranya ketik bit.ly/mindfulness B6 promo 1. Nah, nanti di situ ada ada data yang harus diisi, lalu kemudian kirim aja, nanti direspon. Oke, siap ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Coach Arida. Silakan Coach. Ya, ya, jadi kalau teman-teman tadi merasa ini bermanfaat, memang dalam 1 kali sesi nggak langsung tadi ya, sekali kan, karena kita memang butuh waktu untuk bisa kemudian rewire our brain ya, untuk mempunyai skill tadi mindfulness itu memang nggak bisa instan gitu. Saya pernah kalau ngajarin gitu ya, udah gitu, saya masih stres gitu karena ngajarin baru sekali, tapi ini saya masih stres. Oh iya, memang nggak instan ini caranya, tapi permanen gitu hasilnya. Karena latihan ini akan merubah wiring kita di brain kita ya. Jadi akan bermanfaatnya memang jangka panjang gitu. Dan kita memang perlu bersabar untuk kemudian melatihnya. Sama habit yang lain ya. Nah, jadi untuk mempunyai skill tadi apa sih yang diperlukan? Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman yang nanti mendaftar bisa hadir 8 kali sesi dan usahakan kameranya on ya, karena kita supaya bisa berinteraksi dan saya bisa melihat gimana sih responnya Anda nih pada waktu melakukan latihan. Lalu di rumah itu perlu konsisten latihan setiap hari.
Jadi nanti kalau misalnya nggak pernah latihan setiap hari, jangan minta uang kembali ya sama Mas Di. Mas Di, uang kembali, tapi nggak pernah latihan, ya gimana ya, memang tadi untuk bisa punya skill mau nggak mau harus latihan tiap hari. Jadi pilih aja yang mulai dari yang paling mudah, yang bisa dinikmati, yang kita seneng gitu ya. Itu adalah komitmen kita di sini, komitmen untuk bagaimana sih mau punya skill ini, gimana sih saya bisa ngerti, oh mindfulness tuh kayak gini. Nah, memang nggak bisa cuma dalam satu sesi aja sih, ini cuma icip-icip lah gitu ya. Jadi perlu komitmen dari kitanya masing-masing nih untuk kemudian membangun itu. Nah, lalu kalau bisa memang punya jurnal, punya buku gitu untuk kita bisa melihat progresnya kita ya, bisa menulis, wah hari ini saya nggak marah-marah gitu ya, misalnya. Saya kok lebih sabar ya hari ini gitu. Ada yang waktu itu udah marah terus jadi, saya jadi lebih sabar. Nah, itu kita apresiasi, syukuri bahwa kita ada progres. Jangan nulisnya tuh malah melihat yang negatif. Saya nggak mindful nih hari ini, lupa itu, lupa ini. Nah, justru jangan menghakimi, itu judgement terhadap diri sendiri yang kita lepasin aja karena kita toh lagi belajar ya. Nah, kemudian dalam WhatsApp group itu kita share ya, share experience-nya, saling mensupport, kemudian saling menyemangati dan get support dari saya ya sebagai mentor dan dari teman-teman nanti. Ya, jadi ini yang disediakan ya, ini yang diperlukan supaya kita punya support gitu dan punya cara buat kemudian bisa membangun skill untuk mindfulness tadi. Ya, itu aja sih kayaknya. Jadi next-nya apa nih? Oh, sorry. Jadi perubahannya mudah-mudahan bisa mulai dirasakan kalau rutin latihan 2 minggu, bahkan ada yang seminggu aja udah merasa ya bedanya ya. Nah ini cuman beberapa konteks saya, ikuti Instagram, Jakarta Mindfulness, Facebook, sama kalau mau sesi coaching dari Divisi Coach juga bisa, itu emailnya. Yes. Sekian sesinya, terima kasih. Sekarang boleh tanya jawab ya kalau misalnya masih ada Yes, pertanyaan. silakan yang mau bertanya boleh. Atau Dan berkomentar juga boleh. oke, silakan yang mau bertanya. Oh, nanti jangan lupa kita mesti foto bersama ya, karena nanti Yes, betul. yang menuliskan insight-nya di Instagram, tagging saya dan tadi ya, Enjoying Life Series ID, tolong foto dan juga insight-nya apa, manfaatnya apa. Nanti yang tulisannya paling bagus dapat salah satu buku ini. Ini Wah, keren. ada penulisnya nih di sini nih. Mana ada Kalisi ya? Ada Kalisi Kavita apa? Wahid Kavita. tidak Ada bisa Kavita. ya. Oh, Balik. Kavita. Wah, iya Kavita keren. nggak bisa dapat bukunya ya. Dibalik lagi bukunya ke Boleh dia. ya. Kavita dapatnya yang meta Boleh proses aja, Kak, pilih. boleh posting. Bagus Ya, bukunya meta silakan. proses juga. Terima kasih. Iya, ini buku-buku tentang apa self growth semua nih, dua ini ya, keren-keren bukunya. Kita foto dulu yuk kalau gitu supaya Oke, yuk. bisa Boleh menang dinyalakan dulu kameranya, kakak semua. Kita foto bareng dulu. Oke, wah itu Pak Ade sudah menyalakan kamera. Terima kasih Pak Ade. Ini Pak Ade ini trainer senior di Interskill kayaknya. Interskill ada, terus Pak Ade udah masuk duluan ini kayaknya ya. Saya lihat banyak juga kelas-kelas beliau di Interskill. Boleh nyalakan dulu kameranya. Kak Warni, Kak Astrid, terima kasih. Kak Vita, Kak Monika, terima kasih. Kak Mai juga terima kasih. Ya, saran saya boleh ikut juga nih di Mindfulness ini, keren banget loh Kak Mai. Ya, bicara soal 4 hal tadi ya. Kak Febri, sudah semuanya, hanya segini yang bisa on kamera, is okay ya. Kali dia lagi lulabi ya anak ya. Oke ya, nggak apa-apa ya, dimaklumi ya. Oke, siap. Kita gayanya gimana nih? Kita gayanya boleh begini, apa sarannya? Iya, saran aja ya, kasih saran. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan ya, nanti fotonya foto mau masing-masing mau ngambil foto juga boleh untuk nanti ditaruh di Instagramnya, terus kemudian tagging saya ya, tulis bagaimana pengalamannya malam ini, insight-nya, ya supaya seru.
terus tagging saya di Jakarta Mindfulness dan juga Mas Daniel. Nah, nanti saya kirimkan PDF-nya ya kepada teman-teman di sini yang sudah hadir. Semuanya ada nomor WA-nya nggak ya? Ada nggak yang nggak nulis nomor WA di Di Interskill? Interskill itu kalau nggak ada nomor WA kita nggak bisa Nggak bisa nggak bisa ngirim. kirim bahan ya teman-teman ya. Tuh Pak Ade Rupawan tuh malah tulis nomor WA-nya. Pak Ade Ada juga kayaknya kalau Pak Ade mah. Kalau nggak ada nanti saya kirimin. Pak Ade selalu lengkap datanya. Oke. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar, ya kalau bisa ditutup silakan Mas. Baik. So teman-teman, bicara soal mindfulness adalah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan perhatian gitu ya. Kenapa dikasih perhatian? Supaya kita lebih ngeh gitu ya, karena banyak hal di dunia ini yang cuman karena nggak ngeh aja gitu ya. Termasuk mindfulness ini juga sebenarnya bukan ilmu baru ya. Kalau di Muslim mungkin inilah yang namanya khusyuk, inilah yang namanya tumak ninah gitu ya. Ya, kita betul-betul masuk ke dalam gitu ya, dan ini bukan ilmu baru lah, ini bukan ilmu baru ya, cuma kemudian di brandingkan oleh orang barat gitu ya, namanya jadi mindfulness gitu ya. Nah, sehingga dibuat teknik-tekniknya supaya lebih mudah diikuti, supaya bisa lebih mudah diikuti. Sehingga bicara soal keengahan inilah yang namanya mindfulness. Kita jadi engah, iya ya, kok dari tadi perasaan di situ nggak ada pulpen, pas kita perhatiin, iya ada pulpen di situ ya. Emang dari tadi pulpennya nggak kemana-mana, gitu ya. Kitanya aja yang nggak ngeh, gitu ya. Makin seru lah nanti dengan mindfulness karena kita jadi lebih aware sama apa yang ada di sekitar kita. Karena apa yang ada di sekitar kita, suka atau tidak suka, bisa jadi itu bisa membantu kita semakin lebih berdaya lagi. Demikian dari saya dan Coach Arida, terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa silahkan daftar mumpung masih promo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa di Februari yang sudah daftar. Terima kasih Mas Ade, Mbak Monika, Astrid, makasih ya, Mbak Wari, sama Mbak Mei, Mbak Nelima. Ya, terima kasih. Mari, makasih. Ya, Kak Febrina lagi masak katanya ya. Oke, malam-malam masih masak. Mindful cooking semangat itu ya. lagi mindful cooking. Jangan lupa mindful cooking ya, dirasain bumbu-bumbunya. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Yudi juga terima kasih. Pak Yudi juga nih trainer. Ya, Pak Yudi juga rajin. Pak Yudi makasih banyak. Ya, Pak Andreas, sampai ketemu 5 Februari ya. Oke. Senang nih teman-temannya. Kamu Nira, terima kasih juga. Kayaknya kita tutup aja ya, Coach ya. Oh iya.